Ada peribahasa yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Bagi Pak Jokowi, mungkin peribahasa itu juga ya ada batasnya. Tetapi sampai hari ini saya tidak melihat bahwa ada gejala-gejala bahwa kesabaran Pak Jokowi hampir tersentuh sehingga mentok pada batasan untuk mengambil sikap melaporkan pihak-pihak yang selama ini menuduh Pak Jokowi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang menurut kita tentu ini satu tuduhan yang tidak bisa ditanggung, dipikul oleh orang-orang dengan kaliber biasa. Kita akan bahas soal ini, apakah Pak Jokowi akan melaporkan pihak-pihak yang saya maksudkan tersebut di kepolisian dan menggiring mereka pada peradilan. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai ya. Sekali lagi, tempat kita bersama-sama belajar sebagai orang biasa, sebagai orang yang tentu tidak perlu harus menjadi seorang expert di dalam menyampaikan pandangan atau opini. Yang jelas kita mampu untuk bertumbuh dari hari ke hari secara sabar, sebuah proses yang tidak pernah kita sadari bahwa dengan belajar berpikir, berbicara dengan argumentasi yang baik tanpa harus suara meninggi atau memaki-maki, maka kita akan sampai pada sebuah capaian yang menurut saya sesuatu yang spektakuler, yaitu menjadi orang yang mampu mengendarai masalah, mengunyah-ngunyah masalah tanpa harus mengorbankan orang lain dan juga diri kita sendiri. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kita mau bahas tentang dugaan-dugaan apakah Pak Jokowi ya harus segera mungkin untuk melaporkan ya pihak-pihak yang selama ini betul-betul ya orang bilang betul-betul gitu. Artinya sudah tidak bisa dinalar lagi dengan akal sehat dengan pendekatan yang bahkan seorang yang bergelar doktor, punya pengalaman internasional, juga harus kesandung dengan berbagai macam analisis-analisis yang menurut saya jauh dari kesan sebagai seorang dokter, sebagai seorang masyarakat ilmiah ya. Tetapi ya kalau saya lihat memang sebenarnya dalam beberapa kasus analisis beliau itu, ya menurut saya menunjukkan tingkat kecerdasan dan keahlian yang bisa diakui. Tetapi semakin kemari itu semakin menurut saya semakin sengkot kehilangan ya, kehilangan sentuhan eee, keilmiahan sehingga yang muncul itu kesannya adalah kemarahan, emosi yang tak terkendali dan sebagainya, yang kemudian memproduksi kata-kata yang pada akhirnya bisa menyakiti hati orang lain, ya menyinggung martabat orang lain dan memperburuk nama baik seseorang. Kalau kita lihat dari beberapa peribahasa yang ada, sebenarnya nama baik itu jauh lebih berharga daripada harta benda apapun ya, tidak bisa menyamainya. Tetapi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Pak Jokowi ini, menurut saya memang di luar satu nalar kebiasaan ya, untuk sekelas Pak Jokowi ya dengan berbagai macam serangan dari segala penjuru mata angin, beliau masih tetap berpikir penuh kalkulasi ya, berpikir secara penuh perhitungan, penuh kemungkinan, membaca bahwa sebuah pilihan yang diambil itu berdampak seperti apa, masih dalam jangkauan pikiran-pikiran rasional Pak Jokowi ya. Kalaupun kita lihat misalkan banyak pihak yang mendorong geram dengan sikap Pak Jokowi, geram bukan karena apa, tetapi kenapa tidak segera melaporkan pihak-pihak tersebut yang menurut keyakinan nalar publik sudah kelewat batas dan banyak hal-hal yang boleh dikatakan pintu masuk ya kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan oleh para pembenci hater Pak Jokowi yang boleh dikalkulasi diestimasi bahwa Pak Jokowi akan memenangkan pertarungan itu berkaca pada pengalaman gugatan 3 gugatan di pengadilan sebelumnya di ijazah, kasus ijazah, dugaan ijazah palsu di tingkat SMA ya. Nah, kalau kita melihat tentu Pak Jokowi perlu berpikir banyak ya, karena ini bicara lagi kasus ini kasus politik ya.
kasus politik itu melibatkan, suatu proses yang sudah berjalan lama, sementara dan akan datang ya. Ini jadi kalkulasi Pak Jokowi itu bicara tentang spektrum atau batasan rentang dari ketika beliau menjabat, kemudian setelah beliau sudah tidak menjabat, dan potensi bagaimana, karir politik Pak Jokowi bersama dengan mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan yang sekarang dan tentu bicara tentang forecasting masa depan kepemimpinan di republik ini, ya, melalui keberadaan Pak Gibran. Nah, kalau ditanya secara pribadi apakah saya mendorong proses hukum buat Pak Jokowi, saya sih sangat setuju kalau Pak Jokowi tidak perlu harus repot-repot melaporkan orang-orang seperti, eee, teman-teman yang berada pada posisi berseberangan secara politis ya. Menurut saya karena banyak hal ya, tentu kita juga perlu menimbang orang-orang di belakang sana ya, yang tidak tahu-menahu, istri atau anak-anak atau apa, yang pada akhirnya kehilangan ya sosok orang kalau misalkan betul-betul, terjebak dan terjerembab di dalam keputusan harus, mendekam di, tahanan ya, artinya ada juga masalah di luar sana ya. Jadi satu masalah tidak clear akan, menzerokan masalah, justru akan mendatangkan masalah-masalah baru yang potensi akan digoreng sana sini oleh pihak manapun ya, sebagaimana pernah Pak Jokowi sampaikan mengapa ketika beliau aktif sebagai seorang presiden, maki, ya disalah mengerti, bahkan dituduh sana sini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, beliau masih bersikap, eee, tidak aktif ya, pasif, tidak reaktif tapi responsif ya. Artinya tidak tinggal diam, tetapi mencoba untuk mengukur ya, putusan-putusan apa yang diambil, sikap apa yang diambil, yang perhitungan kalkulasi politiknya, tetap, baik bagi Pak Jokowi, bagi pemerintahan, dan bagi bangsa dan negara. Itulah bedanya kita ya, kalau kita ini, rata-rata selalu ya tidak suka kita muntahkan segala sesuatu itu dari mulut kita ya, tidak peduli bagaimana orang lain merasakan sakitnya. Nah, ini yang membedakan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak berpikir, maksud saya Pak Jokowi akan berpikir bahwa dia tidak mau dianggap bahwa mentang-mentang punya kekuasaan, punya otoritas tertinggi, kan seorang presiden itu punya segalanya ya. Dia bukan hanya punya, pendukung-pendukung mayoritasnya, tetapi dia punya instrumen negara yang bisa saja menyentuh orang itu dengan mudah ya. Tetapi itulah Pak Jokowi ya, dia tidak mau mengedepankan hal tersebut, memilih jalan yang jauh lebih penuh perhitungan dan lebih menguntungkan bagi semua pihak ya, sekalipun, beliau harus menanggung rasa sakit yang tak teramat itu. Itulah yang kemudian, membuat Pak Jokowi pada akhirnya dicintai sedemikian rupa oleh begitu banyaknya pengikut-pengikutnya, dan inilah yang kemudian Pak Jokowi, merasa dilindungi, merasa, publik berbaris sebagai tameng hidup bagi Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi hatinya dibesarkan, bahwa lebih banyak orang yang mencintai. Saya pernah ada pada satu titik di mana bicara tentang persoalan kepemimpinan, ada seorang guru kepemimpinan saya yang tentu dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, tapi dia memberikan saran kepada saya bahwa kalau ada 50 plus 1 saja yang suka, yang memberikan dukungan kepada kita, itulah mayoritas yang harus kita pegang ya. Jadi tidak perlu melihat yang lain. Nah, kalau dalam konteks konstelasi dukungan publik, 58% itu saya kira jauh dari apa yang saya sampaikan barusan soal 50 plus 1 ya. Jadi inilah yang kemudian menurut saya akan terus menjadi insentif publik ya, insentif politik buat Pak Jokowi untuk terus ya berkibar di ranah politik. Persoalan negara, bukan sesederhana selembar kertas ya. Ini ada banyak yang tidak dipikirkan oleh seperti Pak Roy, Dr. Tipa, Egy, Rocky, ya Bang Rocky dan, Dr. Rismon sekalipun yang hanya memikirkan soal situ-situ saja ya. Tapi bagi Pak Jokowi ini adalah kepala negara yang memikirkan ya ribuan persoalan ya, jutaan persoalan di republik ini yang sama sekali tidak tersentuh oleh pikiran-pikiran sederhana atau sign quote, pikiran dangkal dari mereka-mereka yang salah mengerti dengan Pak Jokowi. Jadi di titik ini, ya tapi selebihnya saya tidak bisa menghalangi hak-hak konstitusional Pak Jokowi, hak-hak hukum Pak Jokowi, tapi, saya masih yakin bahwa Pak Jokowi
hanya akan wait and see ya. Hadirnya tim barisan hukum dari Pak Jokowi itu sebenarnya hanya merupakan antisipasi, tidak lebih dari itu ya. Artinya Pak Jokowi kalau dibawa di pengadilan, Pak Jokowi tidak menolak ya, tetapi sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi untuk melaporkan, saya kira itu masih jauh ya dari pikiran kita, bukan partai politik.